Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, semoga selalu sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi JKI, Jaringan Komputer Internet. Capaian pembelajaran yang harus teman-teman lalui adalah dapat memahami internet dan jaringan lokal, komunikasi data via HP, konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel, Bluetooth, Wi-Fi, dan internet, menerapkan enkripsi untuk memproteksi data pada saat melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet yang tersedia. Alur tujuan pembelajarannya adalah teman-teman yang pertama kali adalah menjelaskan komponen jaringan dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan. Menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer, mengenal jaringan komputer lebih teknis, memahami setting jaringan, dan memahami komponen jaringan antar muka. Kemudian, topiknya adalah internet dan jaringan lokal, komunikasi data via HP, konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Teman-teman jangan lupa tetap harus dengan profil pelajar Pancasila, yaitu kritis, mengklarifikasi, serta menganalisis gagasan dan informasi yang kompleks dan abstrak dari berbagai sumber, memprioritaskan suatu gagasan yang paling relevan dan hasil klarifikasi dan analisis. Kemudian kreatif, memiliki sensitivitas tinggi dalam menghadapi suatu persoalan yang membuat mampu mengidentifikasi dan mencari solusi alternatif. Oke, kita masuk ke materi ya. Materi yang pertama adalah komponen jaringan komputer. Komputer server akan dibahas juga di materi yang berikutnya agar lebih jelas. Di sini ada ciri-ciri komputer server, yaitu menyimpan seluruh data informasi dalam jaringan, memiliki spesifikasi komputer khusus, mampu untuk bekerja selama 24 jam penuh, memiliki hardware khusus yang mendukung kerja. Kemudian ada komputer klien. Di komputer klien ini, komputer pengguna yang menggunakan jaringan. Dalam satu jaringan umumnya terdapat beberapa komputer klien. Jadi kalau di komputer server itu untuk melayani klien, begitu. Next, kabel, karena kita membutuhkan kabel untuk membuat jaringan komputer. Kabel itu ada beberapa, di antaranya ada kabel UTP, ada kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Tahu dong kayak apa kabel bentuknya? Kemudian switch. Nah, di sini ada beberapa fungsi switch, di antaranya menerima sinyal dari komputer server dan mentransmisikan ke komputer klien, menerima sinyal dari komputer klien dan mentransmisikan ke komputer server, memperkuat sinyal sehingga kecepatan yang diterima masih sama, mengatur dan membatasi setiap paket data, mampu menjadi repeater jaringan, menjadi central connection jaringan, dan menjadi splitter jaringan. Konektor, ini ada contoh gambar konektor. Nah, di sini ada beberapa jenis konektor yang digunakan, yaitu untuk kabel UTP menggunakan konektor namanya RJ45, untuk menggunakan kabel koaksial menggunakan BNCT, untuk kabel fiber optik menggunakan konektor ST. Ini adalah contoh gambar bridge. Bridge itu apa sih? Yuk kita cek. Bridge adalah jembatan jaringan yang dapat menggabungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal lainnya. Next, ada hub. Hub adalah, di sini ada fungsinya untuk membagi jaringan dalam satu server yang sama. Hub hanya mampu membagi jaringan tanpa mengatur atau membatasi paket data yang terkirim. Sedangkan switch mampu melakukannya. Jadi hub dan switch ini mirip. Bedanya adalah kalau hub mampu membagi jaringan tanpa mengatur atau membatasi paket data yang terkirim. Maksudnya kalau hub
tidak mampu, sedangkan switch itu mampu. Jadi harganya jadi jauh lebih murah si hub nih daripada switch gitu. Next, access point. Access point merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal wireless dari router sehingga sinyal tersebut dapat diterima dengan lebih baik. Kemudian ada modem, ini gambarnya modem. Fungsinya buat apa sih? Ya, kepanjangan dari modem itu adalah modulator demodulator. Merupakan perangkat jaringan yang dapat mengubah sinyal analog menjadi digital ataupun sebaliknya. Next ada router. Ini contoh gambar router. Nah, di sini ada keterangannya. Router merupakan sebuah perangkat keras jaringan yang mampu membagi jaringan internet dengan protokol TCP/IP pada komputer klien. Setiap komputer klien akan mendapatkan IP yang berbeda-beda sesuai dengan pembagian router. Kalau IP-nya sama, nanti komputernya nggak bisa interaksi. Kemudian ini ada contoh gambar repeater. Repeater merupakan perangkat keras jaringan yang mampu memperkuat sinyal jaringan. Repeater mampu menguatkan sinyal yang berlokasi cukup jauh, sehingga jangkauan sinyal akan lebih luas. Nah, ini repeater cocok digunakan pada jaringan yang mengalami masalah sinyal akibat tembok, pepohonan, bangunan, dan sebagainya. Kemudian ada network card. Network card adalah kartu jaringan dalam komputer untuk menerima koneksi internet. Network card ini dapat menghubungkan sebuah komputer dengan sebuah jaringan internet. Topologi jaringan. Oke, sekarang kita ke topologi jaringan. Untuk membaca jaringan komputer kita membutuhkan rancangan. Nah, di sini ada topologi jaringan. Topologi jaringan menjadikan sebuah sistem networking menjadi lebih terstruktur, terancang, dan jelas. Contohnya apa nih? Contohnya adalah topologi bus, seperti namanya, bus. Jadi kayak bis. Nah, di sini ada kelebihannya. Kelebihannya yaitu topologi bus ini biaya instalasinya murah, proses instalasinya mudah, tidak diperlukan hub, hanya membutuhkan konektor saja. Load dihubungkan secara serial pada kabel, dan kabel ditutupi oleh terminator, serta membutuhkan kabel yang sedikit. Tapi ada kekurangannya, yaitu tidak cocok untuk penggunaan pada traffic yang padat, sulit dalam melakukan maintenance, koneksi jadi lebih lambat daripada topologi yang lain. Jika salah satu perangkat ada yang rusak, maka seluruh komputer jadi tidak bisa digunakan. Seperti itu. Next, di sini ada contoh topologi star. Di sini ada kelebihannya, yaitu setiap perangkat user akan berkomunikasi langsung dengan hub. Topologi star mudah untuk dikembangkan. Jika salah satu perangkat user rusak, maka jaringan masih bisa berjalan dengan baik. Kabel UTP sebagai media transmisi, topologi star mudah dalam pengembangan suatu jaringan, dan minim trouble. Kalau ada komputer yang rusak atau jaringan yang bermasalah, jadi tidak mempengaruhi kinerja yang lain. Kemudian kekurangannya, semakin banyak perangkat user di topologi star yang terhubung dalam suatu hub, maka kinerja jaringan akan menurun. Ibarat jalannya jadi penuh, macet. Nah, kemudian topologi star hanya memiliki satu tumpuan, yaitu perangkat hub. Jika hub mengalami trouble, maka akan berpengaruh ke semua perangkat user yang berada dalam topologi star. Kemudian biaya yang relatif mahal karena membutuhkan banyak kabel yang dihubungkan dari hub ke perangkat user. Kemudian jumlah port yang terbatas pada hub. Ya. Next, di sini ada topologi ring. Langsung aja ke kelebihan topologi ring. Waktunya lebih optimal dalam mengakses suatu data. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah sehingga collision dapat dihindarkan. Tipe kabel yang biasa digunakan adalah kabel UTP. Kualitas aliran data lebih cepat karena dapat melayani data secara fleksibel. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak secara fleksibel. Tapi ada kekurangannya. Trouble yang dihadapi mirip dengan
topologi yang dihadapi mirip dengan topologi bus. Kalau rusak satu ya rusak semua, nggak bisa dipakai, nggak bisa komunikasi. Kemudian sulit melakukan konfigurasi ulang, menambah atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau. Apabila terdapat salah satu komputer yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Kemudian ada topologi mesh. Kelebihannya, susunan pada setiap peralatan yang ada di dalam topologi mesh saling terhubung satu sama lain. Keuntungan utama topologi mesh memiliki backup jalur, troubleshoot yang mudah. Tapi ada kekurangannya, yaitu memerlukan biaya yang mahal. Instalasi dan maintenance topologi mesh sulit kalau ada kerusakan. Jika peralatan banyak, akan sangat sulit untuk melakukan maintenance pada topologi mesh, sama seperti yang di atasnya ya. Kemudian ada topologi tree, di sini ada contohnya. Nah, ini adalah kelebihan topologi tree. Mudah untuk troubleshooting pada topologi tree, mudah melakukan retopologi. Kekurangan dari topologi tree memerlukan banyak kabel, sering terjadi collision dan lambat. Jika terjadi gangguan pada jaringan pusat, maka jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Kemudian ada topologi hybrid. Nah, ini gambarnya topologi hybrid. Ada kelebihannya, jika salah satu titik mengalami gangguan, tidak akan mempengaruhi kinerja titik yang lain. Kecepatan transfer data lebih cepat. Kemudian ada kurangannya, topologi memerlukan biaya yang cukup mahal, proses pengolahan yang cukup rumit, dan instalasi dan konfigurasi yang rumit. Nah, ini sumbernya bisa dicari di sini ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.